Paulus nulis begini, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, kata Paulus, akulah yang paling berdosa. Saya merinding ini ngomong ini. Karena saya bisa ngerasa dalam hati saya, akulah yang paling berdosa. Tapi Tuhan bilang, sekalipun kamu berdosa, sekalipun seperti merah seperti kirmizi, aku tetap datang kepadamu. Jadi di tempat ini kalau ada dari kita yang rasa tertuduh, kita bilang aku ini masih berdosa, forget it. Tuhan bilang, no worries. Kenapa? Gak ada dosa yang dia gak ampunin. Kelar kok. Dan gak ada tempat yang terlalu nista untuk Tuhan hadirin. Dia datang. Silakan duduk, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Saya pagi ini datang ke sini rasanya diberkati banget. Semuanya rapi, ketata bagus, soundnya bagus, semuanya bagus. Itu pasti karena kerinduan hati dari teman-teman di sini semua untuk kemuliaan Tuhan. Benar? Kita kasih kemuliaan untuk Tuhan. Nah, pagi ini saya mau bilang begini untuk di pembukaannya. Kita semua tahu bahwa dosa datangin maut, ya. Tapi kalau boleh, kalau kita boleh nunjuk satu dosa yang Tuhan nggak suka banget, yang bisa dibilang paling dibenci sama Allah, ya semua dosa kan nista ya. Tapi kalau ada satu, apa sih satu itu? Ini yang Tuhan gak suka banget. Tuhan bilang begini dalam Keluaran 23, ayat yang ke-13. Dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu, haruslah kamu berawas-awas. Nama Allah lain janganlah kamu panggil. Janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. Ini loh, ini perzinahan kepada Tuhan. Memang ada cerita dalam Yohanes 8, yaitu tentang orang yang berzina ketahuan ditangkap hampir dilemparin, tapi Tuhan bebasin. Ada cerita lagi tentang perempuan Samaria, orang yang udah dianggap second class, tapi Tuhan tetap datang kepada dia. Itu bisa dibilang dosa yang memang nyebelin, tapi nggak setaraf sama yang satu ini. Yaitu ketika orang berzina kepada Tuhan. Coba, itu yang Tuhan paling gak suka. Nah, tapi sekalipun begitu, coba kita lihat yuk. Bagaimana sikap Tuhan Yesus kepada orang yang jelas-jelas berzina kepada Allah. Berzina kepada Allah loh, menyembah Allah lain. Meminta pertolongan kepada Allah lain. Kok bisa minta pertolongan ke Allah lain sih? Bukannya Allah Israel jelas, Allah yang luar biasa ya. Tapi tetap loh ada orang yang jelas-jelas dicatat dalam Alkitab meminta pertolongan kepada Allah lain. Bagaimana sikap Tuhan Yesus kepada orang yang seperti itu? Dan kemudian kita mau belajar, gimana sih kalau kita ini udah diselamatin? Bagaimana kita bisa menghargai penebusan dan keselamatan kita itu? 2 hal aja. Dan jangan jadi khotbah ya. Kita bikin ngobrol-ngobrol, nanti kan ada tanya jawab ya. Oke. Ada cerita tentang kolam Bethesda. Kolam Bethesda ini dicatat dalam Yohanes 5 ayat 1 sampai yang ke-9. Kolam Bethesda ini jadi penelitian banyak orang, dan salah satunya yang saya kutip di sini adalah penelitian dari Robin Thompson dalam Bulletin for Biblical Research dari Penn State University tahun 2017. Nah, dalam penelitian itu, ini lucu nih, kolam Bethesda kan dipakai sama semua orang untuk kesembuhan gitu kan ya. Kesembuhan yang dari Tuhan gitu ya. Nah, dia teliti. Ternyata posisi kolam Bethesda itu ada di luar tembok Yerusalem. Di dalam tembok ini adalah wilayah kudus, wilayah suci. Kalau di luar itu wilayahnya Roma. Itu wilayah orang
non-Yahudi dan dianggap bukanlah wilayah suci Yahudi di luar. Ini kolam dibangun sama penguasa Roma waktu itu, Antiochus IV Epiphanes, yang memerintah sejak tahun 175 sampai 164 sebelum Masehi, dan dia bangun kurang lebih 400 kuil seperti ini. Ada kolamnya, ada tempat penyembahannya. Nah, yang disembah di situ tuh siapa? Yang disembah di situ adalah dewa Asclepius. Dewa Asclepius adalah dewa yang dianggap kasih keselamatan, kesembuhan oleh orang Roma. Itu yang disembah di sana. Dewa ini melihara binatang. Binatang yang katanya bisa kasih kesembuhan. Binatangnya apa? Ada yang bisa tebak? Ular. Ular melingkar di cawan. Itu makanya sampai hari ini lambang kedokteran adalah ular melingkar di cawan. Jangan dibikin jadi tato. Jadi aneh tato kita kalau pakai begitu ya kan. Nah, banyak orang sakit yang datang ke tempat ini nyari pola kesembuhan dari Dewa Asclepius. Catat, dari siapa? Dewa, bukan dari Allah Yahudi, bukan dari Yod-Heh-Wav-He, the name. No, itu dari Asclepius dengan ularnya. Itu di sana ada orang buta, orang timpang, ada orang lumpuh mendengar, orang buta berjalan. Nah, mereka duduk di situ. Ada yang berbaring-baring, tiduran, nunggu apa? Nunggu sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Kita perlu dalemin lagi. Di situ memang ditulis Yohanes 5 ayat 4. Sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan. Didalemin, saya juga pelajarin. Ternyata enggak semua terjemahan pakai istilah malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan itu adalah suatu penambahan dengan maksud untuk ngasih makna. Tapi kelupaan untuk perhatiin budaya Yahudi sehingga akhirnya tulis malaikat Tuhan. Harusnya itu bukan malaikat Tuhan. Gitu. Mereka yang ada di sana nunggu nih. Sewaktu-waktu air beriak. Begitu air beriak, mereka nyebur. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa air bisa beriak? Rupanya ini ada kolam. Kolam itu disambung sama pipa bawah tanah ke kolam lain di luar. Di luar itu dilakuinlah ritual-ritual penyembahan kepada Dewa Asclepius. Hulamu, gamola, ya gitu ya enggak ya. Ya kan, disembah, udah selesai disembah, dituangin air ke situ. Bleng, begitu keluarin air lewat pipa bawah tanah, ngalir ke seberang, beriak. Begitu beriak, hasil penyembahan kepada Dewa Asclepius, nyebur orang-orang ini. Yang pertama nyebur, sembuh. Yang nyembuhin, bukan Allah Israel. Jadi penelitian itu bunyinya seperti itu. Ngerti ya kita ya, sesuatu yang baru ya. Oke, nah sekarang perhatiin bahwa iblis dan malaikatnya kan bisa kasih kesembuhan, nggak ada susahnya itu. Tongkat Musa dihajar sama tongkatnya. Ya kan mereka bilang, oh tongkat, oke gampang. Itu penyihir-penyihirku juga bisa lempar. Jadi juga penyihir Israel. Tongkat jadi ular. Iya nggak? Sederhana, ngasih kesembuhan itu sederhana. Nah sekarang ada masalah di situ. Masalahnya apa? Masalahnya tuh di sini. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Nah, ini yang jadi masalah. Orang ini orang Yahudi, 38 tahun sakit. Kebayang nggak? Dia kan udah orang Yahudi gitu loh. Mereka udah tahu banget bahwa Allah yang disembah adalah Allah yang hebat. Yang dulu mecahin laut. Kan gitu ya. Yang ngasih mana gitu kan. Tapi mana Tuhan? Aku sakit. Nggak ada orang yang berhak untuk sakit. Ada yang berdoa minta sakit di sini? Kalau sakitnya panu-panu aja oke lah ya, itu bukan sakit. Tapi kalau sakitnya sakit berat, setahun nggak sembuh, 2 tahun nggak sembuh, 38 tahun nggak sembuh. Kebayang nggak apa yang dia udah lewatin? Bill dokternya berapa? Obatnya gimana? Kerjaan bisa bertahan nggak dengan penyakit 38 tahun? Kan banyak problem kan?
Tadinya dia tetap datang kepada Tuhan mungkin. Seperti Mazmur 77 itu, aku mengangkat tanganku Tuhan. Aku berharap kepadamu supaya engkau memberikan pembelaan kepada aku. Tapi ya 38 tahun kok gak dijawab-jawab toh ya. Itu bahasa Ibrani, toyo itu. Atau itu bahasa Jawa. Iya kan? Kok gak dijawab-jawab Tuhan? Gak ada loh orang yang berhak untuk sakit. Kenapa Tuhan engkau gak bela aku? Kan begitu pertanyaannya jadinya kan? Kebayang gak? 38 tahun nih. Oh, udahlah, akhirnya dia bilang begini. Udahlah kalau Tuhan gak dengar aku minta penyembuhan alternatif aja. Iya gak? Kan begitu tuh ceritanya ya kan? Ya udahlah Tuhan, maka dia pergilah ke situ. Padahal Tuhan bilang itu suatu kenistaan yang paling nista ketika engkau datang menyembah Allah lain. Nah ini ngerinya nih sampai hari ini masih banyak loh orang yang bikin begini. Ibadahnya di dalam gereja, ibadahnya di dalam gereja betul. Tapi penyembuhan alternatif ini kadang-kadang masih tetap ada nih. Dalam banyak hal. Tuhan aku perlu uang nih, ya kan? Aku berdoa kepadamu Tuhan supaya engkau ngasih aku uang. Entar dulu, emang kita minta ke Tuhan sih itu. Tapi yang kita minta apa? Duit loh. Duit jangan-jangan. Duit apakah itu pasti datang dari Tuhan? Apakah duit penyelesai dari segala sesuatu masalah kita? Enggak loh. Bagaimana kalau Tuhan bilang, aku gak kasih kamu duit? Urusan apa? Aku tuh mau kasih kamu damai sejahtera. Aku kasih kamu hikmat, kekuatan. Aku kasih kamu menjadi orang-orang yang terhormat. Kalau itu yang kamu kejar, duit bisa ikut. Sebab kita bisa dipercaya, ya nggak? Kebayang kalau hari ini orang belum punya hikmat, belum punya keperkasaan, belum jadi orang yang hebat, belum bisa dipercaya jadi duta besar Tuhan, dikasih duit, bubar loh. Ya nggak sih? Jadi sombong kita. Ada banyak orang yang ngubernya duit. Dikejar lah itu di Bangka, 271, ya kan disikat jedar aja ya kan. Itu saudara kita seiman loh. Saya udah deh, pokoknya gitu deh. Susah saya cerita lebih banyak lagi, ntar jadi nggak enak nih. Tapi coba lihat, demi untuk dapetin itu, dia rela pakai baju kuning loh. Coba, waktu dia punya duit, dia seolah-olah baik loh. Nyumbang kalau kasih bantuan segala macam kenceng loh. Tapi nilapnya juga lebih kenceng. Tuh lihat. Tuhan bukan mau kasih jawaban kita untuk persoalan-persoalan yang seperti itu. Kadang-kadang juga Tuhan biarin kok orang sakit. So what? Mestinya kan orang bisa ngomong begini. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Nah itu baru penyembahan yang benar. Waktu kita nggak punya apa-apa. Atau waktu sekalipun kita nggak punya apa-apa. Kita tetap buat baik ke orang lain. Itu penyembahan yang sehat. Tapi kan banyak orang yang nggak begitu kan. Udahlah Tuhan, kalau begini caranya, ya udah aku cari jalan keluarku sendiri. Padahal Tuhan lagi-lagi bilang, jangan kamu mengandalkan pengertianmu sendiri. Lihat, kacau kan ini? Ini nggak sederhana loh ini. Tapi saya nggak mau dalamin di situ, supaya lain kali saya bisa diundang untuk ngomong yang itu. Kalau semuanya saya omongin kan undang lagi gua. Nah yang saya mau ngomongin nih, lihat ya, untuk orang yang sorry ya, saya pakai kata ini ya. Senista itu, Tuhan tetap datang. Tuhan bilang, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu nista. Dari segala hal yang harus kamu awasi dengan serius, jangan sampai ada Allah lain di hadapanmu. Tapi tetap loh, Yesus datang. Dan catat tadi, Yesus datangnya di mana? Yang artinya, tempat penyembahan berhala. Ini, kok bisa Yesus ada di tempat penyembahan berhala? Dia di dalam segala kemuliaan, kekudusan, ketuhanannya. Kok bisa ada di situ? Jawabannya apa? 1, nggak ada dosa yang terlalu nista untuk dimaafin. Nggak ada. Paulus nulis begini, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, kata Paulus, akulah yang paling berdosa.
Saya merinding ini ngomong ini. Karena saya bisa ngerasa dalam hati saya, akulah yang paling berdosa. Tapi Tuhan bilang, sekalipun kamu berdosa, sekalipun seperti merah seperti kirmizi, aku tetap datang kepadamu. Jadi di tempat ini kalau ada dari kita yang rasa tertuduh, kita bilang aku ini masih berdosa, forget it. Tuhan bilang, no worries. Kenapa? Nggak ada dosa yang dia nggak ampunin. Kelar kok. Dan nggak ada tempat yang terlalu nista untuk Tuhan hadirin. Dia datang. Tapi semangat Paulus bukan cuma nyalain diri sendiri. Aku paling berdosa, aku paling berdosa. Banyak orang yang berhenti di situ. Sedih saya. Dalam pelayanan orang bisa datang ke saya, Bang. Aku salah, Bang. Aku udah gak dengerin abang, aku pinjol. Pinjol nih persoalan terus nih. Tapi yang nyakitin adalah, kayaknya Tuhan udah gak dengerin jawabanku. Kok sering sih orang ngomong gitu? Bang, aku kepikiran mau bunuh diri. Aduh, norak tau kayak gitu. Gak usah. Tuhan gak selalu jawab doa kita. Tapi gak ada dosa yang gak diampunin. Dan gak ada tempat yang terlalu nista untuk dia datangi. Ya udah. Kalaupun dia seolah-olah diem, udahlah, forget it. Dia pasti ampunin. Ini udah jelas nih, ini penyembahan berhala orang ini. Dan diselamatin Tuhan di tempat penyembahan berhalanya. Coba lihat. Nah, Paulus gak berhenti di situ. Paulus lanjutin dengan kalimat begini. Tetapi justru karena itu aku dikasihani. Agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Paling akhirnya loh. Paulus ya, memang kalau punya kalimat itu luar biasa. Paulus bilang begini, dengan demikian aku menjadi contoh. Garis bawah. 1 Timotius 1 ayat 16. Aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Menjadi contoh. Ruli si mau rangkir. Rusak-rusakannya mah banyak gua. Ya iya kali, bener loh. Sampai hari ini tuh, kan teman-teman saya SD, SMP, SMA tuh, yang adalah korban-korban saya zaman dulu. Kan itu kan sering ketemu kan. Sering ketemu. Itu anak-anak tuh masih begini. Serius lu khotbah. Lu ngajarin apa ke orang-orang itu? Udah begitu masih curiga semua. Karena segitu jahilnya tuh. Ruli itu segitu jahilnya. Dan habis itu jadi pengacara. Kebayang dong. Iya kan? Pengacara kita ini. Kebayang kayak apa jahilnya kan. Ketemu hantu-hantu belau kan kita ini. Ya kan? Makin aja orang-orang tuh, lu kayaknya lu yang bener lu ngajarin apa, gue pengen denger gitu. Tapi saya bilang sama mereka, saya bilang gini, saya nggak ngajarin, tapi saya kepengen jadi kasih contoh. Karena kalau ngajarin, orang tuh cenderung nggak dengerin kok apa yang kita ngomong. Apapun yang kita ngomong, orang bakalan bilang, lu bohong lu dulu nggak ngomong, lu nggak kayak gitu, lu asli lu bohong lu, nggak mungkin aja lu kayak gitu, kan gitu kan. Tapi yang kita rindukan harus menjadi contoh. They don't listen to you, but they follow you. Sampai akhirnya suatu saat Tuhan luar biasa baik. Tuhan itu baik. Nah itu kan sesuatu anugerah. Aku yang paling berdosa ini. Kok bisa Tuhan kasih kesempatan untuk bukan cuma nyampein firman itu gampang. Tapi gimana ngasih contohnya. Kebayang ya? Nah jadi kalau hari ini kita diampunin, puji Tuhan. Gak ada dosa yang terlalu berat untuk diampunin dan gak ada tempat yang terlalu nista untuk dia datangin. Tapi ketika kita diampunin, then do something about it. Bukan cuma nyanyi. Bukan cuma berdoa, bukan cuma bergaya seperti Kristen. Do something about it. Nah, itu makanya judul saya, I want to make him proud. I want to make him proud. Make him proud. Make him proud. How? Dengan hidupmu. Gitu kan? Nah sekarang gimana caranya? Yuk kita buka
Efesus 6. Efesus 6 ayatnya yang ke-14. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Oke. Ini ayat yang udah lama kita tahu. Dipakai untuk apa? Usir setan. Ya nggak sih? Dulu saya pelayanan tuh dimulai dari pelayanan okultisme. Kita suka mengusir setan. Nah, perlengkapan kita untuk mengusir setan-setan, kita berdoa supaya Tuhan kasih kita baju zirah gitu. Ya. Oke. Udah nih, saya dalemin lagi pelan-pelan. Saya pikirin masa sih maknanya cuma segitu aja sih gitu ya. Ada nggak sih pendalamannya? Kalau kita punya Alkitab belajar itu yang warna coklat itu, atau Alkitab gandum mas tuh yang warna biru, penuntun air hidup, itu di setiap ayat tuh di ujungnya tuh ada angka kecil. Nah kalau angka kecil itu kita lihat, itu referensi ke bagian lain dalam Alkitab. Itu cara belajar Yahudi. Orang Yahudi, guru Yahudi itu kalau ngomong, dia ngomong sesuatu, murid-muridnya tuh udah hafal perjanjian lamanya. Jadi dia tahu alamatnya kemana. Nah Paulus ternyata lagi ngomongin atau lagi ngutip Yesaya. Yesaya 59, Yesaya 52, dan Yesaya 11. Yuk kita baca yuk Yesaya. Ini satu peristiwa penting yang bicara tentang baju zirah. Yesaya 59 ayat yang ke-17. 1, 2, 3. Ia mengenakan keadilan. Sebentar, ia itu siapa di situ? Allah. Allah mengenakan keadilan sebagai baju zirah. Lanjut. Dan ketopong keselamatan ada di kepalanya. Ia mengenakan pakaian pembalasan dan menyelubungkan kecemburuan sebagai jubah. Nah, jadi ini ada kasus nih. Ada kasus. Yesaya, seluruh kitab Yesaya itu bicara tentang betapa Allah kecewa sama orang-orang Yahudi. Mereka dipilih sebagai bangsa. Bangsa terpilih. Untuk apa mereka dipilih? Ada yang tahu jawabannya? Saya nanya dulu sebelum saya ditanya. Iya dong. The best defense is an offense, no? Untuk apa mereka dipilih? Untuk melindungi orang-orang susah. Janda-janda, fakir miskin. Untuk melindungi orang-orang di luar Israel bahkan sekalipun. Karena Israel dilimpahi dengan berkat luar biasa. Kemudian Israel dibilang, kamu harus kasih tahun Yobel. Yaitu, kamu pinjemin orang sebelah. Duit, kamu kasih duit ke mereka. Tapi kalau mereka nggak sanggup bayar, dalam tahun yang ke-7, yaitu tahun Yobel, bebasin utangnya. Memang itu cuma cara doang supaya lu bisa bantuin dia kok. Seperti itu. Emang boleh orang sebaik itu? Boleh banget. Israel harus sebaik itu. Ya. Nah, tapi Israel ternyata enggak. Yang kaya makin kaya, yang kuat neken yang lemah, janda-janda dihajar. Waduh, enggak karu-karuan. Tuhan ngamuk, Tuhan marah. Tapi marahnya Tuhan itu dia bilang begini. Lihat ya, di ayat yang ke-16, dia bilang begini, Tuhan bilang begini, lihat nih. Aduh, ia melihat bahwa tidak seorang pun yang tampil. Gak ada yang bela, mana ini? Dan ia tertegun. Karena tidak ada yang membela. Tertegun kan lawan kata dari bangga kan? Israel bikin Allah tertegun karena gak ada yang bela. Karena nggak bela, maka Allah yang pakai baju zirah. Kita lanjutin pembacaannya. Maka silakan baca. Tangannya siapa? Tangan Allah. Pertolongan dan yang membantu dia. Jadi Allah yang, lanjut ayat 17-nya. Ia mengenakan, lanjut silakan baca. 1, 2, 3. Ada di kepalanya. Ia mengenakan dan menyelubungkan. Kamu aku harap untuk buat sesuatu untuk bela orang-orang ini.
bikin. Maka Allah yang pakai baju zirah itu, Dia yang nolong orang-orang. Nah Paulus bilang begini, kalau dulu Allah yang pakai baju zirah dan membela ketidakadilan, sekarang harusnya, yang jawab cuma satu nih, yang lain diem. Gini. Biar gembalanya aja yang nolongin. Kok begitu? Coba lihat ketidakadilan di tempat ini. Coba lihat ketidakadilan di tempat ini. Biar gembala, itu beban dari gembala. Enggak gitu kali. Saya ulang, ini kalimat Paulus nih seolah-olah ya. Paulus bilang, dulu Allah yang pakai baju zirah. Membela orang-orang lemah. Begitu kan? Sekarang harusnya cuma 15 dari 25.000. Lihat, harusnya kita. Kan kita udah ditebus dengan darah yang mahal. Gak ada dosa yang terlalu nista untuk diampuni. Gak ada tempat yang terlalu jorok untuk didatangi kaki Tuhan. Suatu saat ingat dulu, Dia pernah datang untuk kita kan. Makanya kita ada di sini hari ini. Karena pada suatu saat dalam hidup kita pernah dijamah sama Tuhan. Oke sayang, aku bersyukur Tuhan. Aku dengerin nyanyianmu. Bagus, aku senang dengarnya. I know, itu datang dari hatimu. Pelayanan di tempat ini rapi luar biasa. I know, itu datang dari hatimu kata Tuhan. Tapi enggak berhenti di situ kali. Emang boleh berhenti di situ? Kalau dulu Allah pakai baju zirah membela ketidakadilan, sekarang masing-masing kita harus menjadi pembela-pembela ketidakadilan. Jagain orang-orang yang lemah. Itu gereja. Kalau gereja nggak bikin itu atau kurang dari itu, belum jadi gereja. Kita jadi perkumpulan. Jadi tempat nongkrong-nongkrong ini. No. Kita harus jadi gereja. Nah kalau harus jadi gereja, berbaju zirahkanlah keadilan. Sebagaimana dulu Allah yang membela. Tapi kan kelakuan banyak orang gini, Pak, gue tolongin dong. Aduh, aku berdosa, aku salah, aku keliru. Aku minta maaf, bisa minta tolong. Mari kita berdoa. Kok mari kita berdoa minta Tuhan yang kasih? Banyak yang begitu gak? Akhirnya kan gereja jadi kosong kan? Kosong dalam soul-nya kan? Karena orang banyak yang gak ada yang nolongin. Ya gue perlu ini, mari kita berdoa Tuhan yang kasih. Kok kasih lagi ke Tuhan sih? Itu curang loh. Seolah-olah rohani. Ngajakin berdoa, tapi itu curang loh. Nah tapi di sisi yang lain, banyak orang juga manfaatin sebelah. Kita berdoa angkat tangan, tapi yang sebelah tuh ngeliatnya gue bisa utang sama dia. Ya begitu, itu kelakuan di dalam gereja juga, cuman di sini kebetulan gak ada. Tapi banyak yang begitu juga, akhirnya kita jadi trauma kan. Nah hari ini kita singkirin yuk kepentingan-kepentingan kita. Tahu kok pasti banyak kepentingan, banyak kebutuhan pasti. Uang, kerjaan, ini macam-macam pasti. Tapi bukannya Tuhan pasti akan kasih kita kekuatan? Ya udah tenang aja ya. Nah yang harus kita pikirin adalah bagaimana kita bisa menjadi manfaat buat orang lain. Bagaimana kita jadi bunga yang harum untuk orang lain. Kan begitu yang harus kita pikirin. Berbaju zirah, kan keadilan itu namanya. Nah itu yang dicari sama Tuhan. Kalau itu kita buat. Nah ingat ya, tadi Efesus 6 terkait sama Yesaya 59, Yesaya 52, Yesaya 11. Yesaya 11-nya saya nggak ngomong nih hari ini. Jadi dari 3 rahasia, 2 saya buka, 1 buat cadangan lagi ya kan. 59, 52 sekarang. Di 52-nya. Kalau itu dilakuin sama gereja, kalau itu dilakuin sama orang-orang kudus Tuhan di Rumah Harmoni. Ini kan orang-orang kudus Tuhan. Amin. Siapa orang-orang kudus Tuhan? Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Gitu kan? Hanya orang-orang kudus yang boleh naik. Betul? Siapa orang-orang kudus Tuhan? 3 lah yang jawab dari 18 ribu.
Siapa orang-orang kudus Tuhan? Bang, kok takut banget sih Bang, gue nyebut diri orang kudus. You are. Karena kita ditebus dengan darah yang mahal. Betul kita banyak kesalahan, tapi sekali lagi, nggak ada dosa yang terlalu jelek untuk dimaafin, dan nggak ada tempat yang terlalu jorok untuk didatangin. Kita masih belajar, betul. Tapi kita harus punya semangat bahwa kita adalah orang kudus Tuhan. Kasih kemuliaan buat Tuhan. Kita orang kudus Tuhan. Nah, sebagai orang-orang kudus Tuhan, kalau kita laksanain yang tadi, Yesaya 52 ayat 7 bilang begini. Dengerin, jangan dibaca, dengerin. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu raja. Kalau dia raja, duta besarnya siapa? Orang kudus Tuhan, kita. Kalau kita duta besarnya, kitalah yang ngasih bantuan kepada orang-orang yang butuh. Kan begitu. Kitalah yang membela orang-orang itu. Kalau Allah adalah raja, pasti ada sukacita dan damai sejahtera. Kalau ada sukacita dan damai sejahtera, itu kan tugas kita untuk nyampein. Tapi banyak orang yang terjadi adalah dia jadi tukang guru hara. Dia kayak sumbu meledaknya tuh dia, tau gak, yang bikin masalah tuh dia. Kasak kusuk, lo udah dengar belum? Ini begini. Ada amin saudaraku. Apa lagi amin? Kan nyebelin kan begitu kan, kelakuan begitu kan. Lu jangan ngomong siapa-siapa ya. Yang artinya, tolong sebarin kan. Lihat tuh, kayak begitu kelakuan-kelakuannya kayak gitu-gitu tuh. Di banyak gereja di pedalaman Singapura. Kan nyapein kan yang kayak gitu kan. Bisa gak sih info-info kayak gitu lu pegang aja sendiri? Gak usah diomong-omongin. Enggak, tapi lu perlu tahu deh. Saya lah perlu tahu, gue mau rasanya orang gitu. Itu ada pendalamannya, untuk yang gitu-gitu tuh ada pendalamannya. Nah itu pendalamannya ada di Yesaya 11. Hari ini saya belum ngomong makanya ya kan. Cuman saya kasih lempar-lempar aja dikit ya kan. Tapi udahlah, yuk. Kita ini orang-orang kudus Tuhan. Yang kita omongin tuh mengenai bagaimana kita benahin diri kita. Bagaimana kita jadi berkat buat orang lain. Bukan cuma teori. Bukan cuma pintar berdoa. Tapi benar-benar bikin something. Do something about it. Banyak orang susah loh sekeliling kita. Lu cari deh orang-orang yang kayak gitu. Lu datengin, coba ajakin ngobrol. Belum tentu kita kasih duit kok. Tapi kita dengerin apa sih keluhannya dia. Apa sih yang dia butuhin. Denger aja keluhan. Do something. Kalau Allah adalah raja, dia ada damai sejahtera, ada sukacita. Kitalah yang bawain itu ke banyak orang kan. Kalau nggak begitu, waduh Tuhan Yesus juga ngomongnya kencang banget loh. Ingat gak waktu dia mau disalib? Putri-putri Yerusalem pada nangis ngeliat dia disiksa kan. Disiksa, wah orang-orang pada nangis. Jangan begitu, itu Tuhanku. Yesus berhenti loh. Yesus noleh, dia bilang gini. Jangan tangisi aku putri-putri Yerusalem. Tangisi dirimu sendiri. Akan ada waktunya ketika kamu akan merasa menyesal bahwa kamu melahirkan anak. Tuhan Yesus tuh yang dicari tuh bukan orang yang sentimental begitu, enggak. Yang dia khawatir adalah kita sentimental di gereja. Dia khawatir kalau kita cuma teoritis di gereja. Badan kita di sini tapi kelakuan kita enggak. Kalau itu yang terjadi, kan gak ada shalom. Kan kita gak jadi terang, gak jadi garam. Kita gak memberkati orang lain. Kalau itu terjadi, Tuhan Yesus bilang, tangisi dirimu. Akan ada waktunya kamu menyesal kamu melahirkan. Akan ada waktunya, kalau dilanjutin, kita menyesal bahwa kita pernah dilahirin. Karena di dalam keselamatan yang dia udah kasih buat kita itu, kok kita gak bikin apa-apa. Tanya jawab kan kita?
Tapi saya mau tutup di sini. Kiranya kita tidak menjadi orang-orang yang judgmental. Banyak orang berhenti jadi judgmental. Banyak orang yang ngerasa sebagai Kristen mereka udah jadi orang-orang yang benar. Terus ngeliat orang yang ngerokok jadi problem banget. Mungkin orang ngerokok itu gak kudus, gak kayak orang-orang Kristen yang dalam gereja yang udah bersih dari rokok. Tapi stop judging others. Rangkul. Rangkul dulu, itu kan jembatannya. Kita ngomongnya dulu. Udah ditolak. Rangkul. Iya bang, tapi nanti kalau kita bergaul sama orang-orang kayak gitu kita jadi rusak. Kalau lu mau rusak. Kalau kita kayak batu karang, jadilah batu karang yang teguh. Di dalam kekacauan kita tetap diem di sini. Kita jadi mercusuar buat banyak orang. Orang dalam gelap mereka nyari kita. Gue pusing nih, gue pengen cari orang-orang ini nih jemaat rumah harmoni nih yang ngeri. Sadap orang-orang itu. Gue perlu dapat pencerahan dari mereka. Kan harusnya begitu. Jangan biarin dunia yang rusak merusak kita dong. Itu lu mau, emang lu juga bandel. Tapi enggak dong kita jadi batu karang. Ya kira-kiranya kita enggak jadi orang-orang yang judgmental. Karena aku yang paling berdosa. Tapi ketika aku diselamatkan kata Paulus, aku pengen menjadi contoh buat orang lain. Kiranya kita ngerti bahwa peperangan ini butuh perwira-perwira, katakan amin. Yang mau ikut berjuang bersama-sama dengan Tuhan untuk kasih kemenangan kepada banyak orang. Mungkin kita nggak bisa bikin orang jadi Kristen, mungkin nggak. Tapi biarlah mereka menghormati Kristus. Karena mereka melihat perbuatan kita yang baik. Benar nggak sih? Kiranya terangmu bercahaya di depan banyak orang. Karena kamu adalah orang-orang yang adil dan mengagumkan. Firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Gitu kan? Setuju kita? Nah, lagu yang pertama tadi itu keren tuh. Musim makan selalu berganti, ya kan? Satu rambut pun nggak akan jatuh. Jangan lihat kepala gue dong lo. Tapi sejatuh-jatuhnya kan Tuhan memberkati kan? Nah kalau Tuhan udah memberkati, dia mengampuni, dia begitu baik sama kita. Do something. Amin? Kita jawab ya? Oke, amin.